Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku sekalian kelas 9. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam bab pertama tentang sistem reproduksi manusia. Adapun indikator pencapaian kompetensinya berikut: mampu membedakan jenis-jenis pembelahan pada sel, mampu menjelaskan fase-fase pembelahan mitosis dan meiosis, mampu mendeskripsikan struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia, mampu menjelaskan proses yang berlangsung di dalam organ reproduksi laki-laki dan perempuan, mampu mendeskripsikan proses spermatogenesis dan oogenesis, dan yang terakhir, mampu menjelaskan jenis penyakit pada sistem reproduksi manusia serta pencegahannya. Adapun pokok bahasan pada bab ini, yaitu yang pertama, jenis-jenis pembelahan pada sel, yang kedua, struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia, yang ketiga, proses spermatogenesis dan oogenesis, dan yang keempat, jenis penyakit pada sistem reproduksi manusia serta pencegahannya. Nah, sebelum kita masuk ke pokok bahasan yang pertama, Ibu ingin menjelaskan dulu apa definisi dari sistem reproduksi itu sendiri. Sistem reproduksi adalah sistem organ seks pada suatu organisme yang saling bekerja sama untuk tujuan perkembangbiakan atau tujuan menghasilkan keturunan. Baik, kita masuk ke pokok bahasan yang pertama. Pokok bahasan yang pertama adalah pembelahan sel. Pembelahan sel itu ada dua jenisnya, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Berikut perbedaannya. Pembelahan secara mitosis menghasilkan dua sel anakan dengan materi genetik yang identik dari sel induk. Kemudian pembelahan secara mitosis itu terjadi pada organisme yang mengalami pertumbuhan, perbaikan atau reproduksi aseksual. Lanjut, jumlah kromosom sel anakan pada mitosis itu disebut dengan diploid, dan yang terakhir, siklus hidupnya dibagi menjadi dua fase, yaitu fase pertumbuhan dan fase pembelahan. Nah, untuk meiosis, pembelahannya itu menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom itu setengah dari sel induk. Kemudian, pembelahan meiosis bertujuan untuk berkembang biak secara seksual, yaitu dalam proses pembentukan gamet atau gametogenesis. Meiosis mengalami pembelahan inti dua kali, sehingga sel yang dihasilkan itu menghasilkan 4 sel anakan atau sel haploid. Lanjut, tahapan-tahapan mitosis. Yang pertama tahapannya dinamakan interfase. Berikut gambarnya. Anak-anakku sekalian perhatikan kursor yang Ibu berikan. Tunjukkan. G1, ini namanya gap 1. Dia ini terjadi pembentukan organel-organel sel dan pertumbuhan sel. Kemudian fase selanjutnya namanya fase sintesis. Di sini terjadi proses replika DNA, dan di sini yang terakhir fase gap 2 terjadi proses pertumbuhan organel. Nah, lanjut ya, fase pembelahan mitosis. Yang pertama namanya profase. Perhatikan gambarnya anakku sekalian. Ciri-cirinya benang kromatin memendek dan menebal membentuk kromatid. Lanjut, kromatid berpasangan membentuk kromosom. Lanjut, membran nukleus dan nukleolus menghilang. Sedangkan pada sel hewan, sentriol akan menuju kutub yang berlawanan. Yang ini ya, dia menuju ke kutub berlawanan. Benang spindel mulai mengatur diri sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk pancaran. Lanjut, metafase. Perhatikan gambarnya. Ciri-ciri metafase adalah terbentuk benang spindel. Yang ini nak ya, kromosom yang terlihat sangat jelas, kromosom berada di daerah ekuator. Yang ini ya, ini sudah di daerah ekuator. Setiap kromosom masih terdiri atas 4 kromatid dan terikat pada sentromernya. Kemudian pada setiap sentromer ada 2 kinetokor yang masing-masing dikaitkan dengan benang spindel. Lanjut, anafase. Ciri-cirinya benang-benang spindel memendek, kromatid menuju kutub yang berlawanan, mulai terjadi sitokinesis atau sitokinesis dimulai. Fase telofase. Kromatid telah sampai di kutub
yang berlawanan, kromatid menipis dan memanjang menjadi kromatin. Kumpulan kromatin membentuk anak inti dan terbentuk membran nukleus di luar anak inti, dan yang terakhir sitokinesis selesai, maka terbentuklah 2 sel anakan. Coba perhatikan gambarnya. Nah, kita sekarang masuk ke pembelahan meiosis. Tahapan-tahapan pembelahan meiosis itu dia ada 2, meiosis 1 dan meiosis 2. Tahapannya mulai dari profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Kita bahas satu per satu ya. Untuk fase pembelahan meiosis 1. Pertama, profase 1. Membran inti mulai menghilang, terbentuk gelendong pembelahan, kemudian kromosom menebal dan kromosom homolog saling berpasangan, terjadi pindah silang atau pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara 2 kromatin. Ini ya gambarnya. Kemudian masuk ke metafase. Adapun ciri-cirinya, kromosom homolog atau tetrat bergerak ke bidang ekuator, yang ini nak ya. Dia bergerak ke bidang ekuator dengan sentromer yang mengarah ke kutub. Ini kutub. Masing-masing kromosom berikatan dengan benang spindel pada bagian sentromer. Lanjut, fase anafase, ciri-cirinya kromosom homolog ditarik oleh benang spindel ke arah kutub pembelahan sehingga tetrat berpisah. Yang ini, perhatikan gambarnya. Dan kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Membran sel mulai melekuk di bagian tengah. Dan tujuan anafase 1 ini adalah membagi isi kromosom diploid menjadi haploid. Kemudian, fase terakhir di meiosis 1, retikulum endoplasma membentuk inti, yaitu pada telofase 1. Di sekitar kelompok kromosom pada kutub pembelahan, nukleolus mulai terbentuk dan terjadi sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma menjadi 2 bagian. Nah, kita masuk ke meiosis 2. Profase 2. Membran nukleus dan nukleolus mulai menghilang kembali. Sentromer membelah dan sepasang sentriol memisah menuju kutub-kutub yang berlawanan. Perhatikan gambarnya. Dan di antara keduanya muncul benang spindel yang memancar dari kedua sentriol, dan waktu ini lebih singkat dibanding tahap lainnya. Lanjut, metafase 2. Setiap kromosom haploid berisi 2 kromatid tertarik ke bidang ekuator. Terbentuk benang-benang spindel, salah satu ujungnya melekat pada sentromer, khususnya di bagian kinetokor, dan ujung lainnya membentang menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Nah, fase anafase 2, spindel menarik kromatid, perhatikan gambarnya, menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Kedua kromatid bergerak menuju kutub yang berbeda, dan pada akhir anafase membran sel mulai melekuk. Ya. Lanjut, fase terakhir namanya telofase 2. Kromatid di kutub berubah menjadi benang-benang kromatin. Membran nukleus dan inti haploid terbentuk, kromosom menipis dan memanjang menjadi benang-benang kromatin. Terjadi sitokinesis sehingga terbentuk 4 sel anakan haploid. Jadi 4 hasilnya ya. Itulah penjelasan Ibu untuk pertemuan kali ini. Semoga anak-anakku sekalian mengerti dengan apa yang sudah Ibu sampaikan melalui video ini. Terima kasih sudah dinonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.